Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan, disingkat Diskominfo, dibentuk untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah melalui Perda Nomor 38 Tahun 2016. Berdasarkan regulasi tersebut, tanggal 3 Januari 2017, Bupati Nunukan melantik Kepala Dinas Kominfo untuk pertama kalinya. Hingga tahun 2022, telah 4 orang yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nunukan. Mereka adalah Dr. Andas Petrus Canisius MSI, menjabat selama 3 bulan, yaitu Januari hingga Maret 2017. Insinyur Haji Dian Kusumanto MSI, pada tahun 2017 hingga 2019. Insinyur Haji Supriyanto HP MSI, pada tahun 2019 hingga 2021, dan Kaharudin SS menjabat pada tahun 2021 hingga 2022 selaku PLT dan didefinitifkan pada tahun 2022 hingga sekarang. Jabatan Sekretaris dijawat oleh Junaidi SP hingga Mei 2022 karena meninggal dunia. Saat jabatan lowong diisi oleh Akmal Eskom MAP selaku PLT Sekretaris. Dan pada bulan September 2022, Sekretaris Dinas Kominfo dijabat Hamzah ST-MT. Sekretaris dibantu 2 kepala subbagian, yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian Yati Fernani Eshut dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Sahaludin SSTP MAP. Pada awal pembentukannya, tipologi kelembagaan Dinas Kominfo termasuk tipe A yang terdiri atas kepala, sekretaris, 3 subbagian, dan 3 bidang serta 9 seksi. Tahun 2021 dilakukan penyederhanaan birokrasi untuk memperkuat profesionalisme pegawai dan mempercepat pelayanan. Maka jabatan kepala seksi disetarakan menjadi jabatan fungsional dan jabatan Kasubag Keuangan disatukan dengan jabatan Kasubag Penyusunan Program. Pelaksana program dan kegiatan pada Dinas Kominfotik dan Persandian telah dijabarkan pada 3 bidang yang telah dibentuk. Ketiga bidang itu adalah Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin Mursan Saka SIP MAP. Bidang Informatika dipimpin Akmal Eskom MAP. Bidang Statistik dan Persandian dipimpin Ahmad Tamin SE. Secara teknis, bidang-bidang ini didukung 5 pejabat fungsional ahli muda dan 1 orang pejabat fungsional ahli pertama. Dalam pelaksanaan tusi Dinas Kominfo, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik melaksanakan diseminasi dan produksi media, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah, layanan hubungan dan kerjasama media massa, publikasi pemerintah daerah, pelayanan informasi publik selaku pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, dan pengelolaan konten sosial media. Kemudian bidang informatika melaksanakan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, pengembangan aplikasi, keamanan informasi, layanan infrastruktur TIK, dan yang terakhir adalah bidang statistik sektoral dan persandian, melaksanakan TUSI, diseminasi data dan informasi, pembangunan metadata, koordinasi statistik sektoral, tata kelola persandian, dan operasionalisasi pengamanan persandian. Ketiga bidang ini harus dilaksanakan secara bersamaan dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, transformasi digital, Satu Data Indonesia, dan keamanan informasi sebagai bagian dari pembangunan demokrasi di tanah air. Di awal pembentukan hingga awal tahun 2020, pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kominfo masih terbatas pada tugas dan fungsi yang sangat dasar pada statistik dan publikasi melalui web, serta kerjasama media. Mengingat keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang menguasai bidangnya, serta anggaran. Hingga saat ini, SDM Dinas Kominfo sebanyak 61 orang, yang terdiri atas 27 PNS dan 34 non-PNS, termasuk 7 orang tenaga IT. Sarana perkantoran sejak awal Oktober 2022 telah berpindah dari kantor ex Dinas Perhubungan ke lantai 2 kantor Bupati Nunukan
ke salah satu ruangan kantor Badan Pendapatan. Pelaksanaan tugas keterbukaan informasi publik telah dibuat Mall Berita Kabupaten Nunukan dalam bentuk portal berita bernama Simpatik, yang mana dapat diakses melalui berita.nunukankap.go.id. Portal berita melibatkan staf perangkat daerah sebagai kontributor yang telah mengikuti pelatihan jurnalistik pada Dinas Kominfo. Selain melalui portal berita dan kerjasama media massa, publikasi juga dilakukan melalui media sosial Facebook, YouTube, dan Instagram. Dalam hal koordinasi pengembangan e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, telah diterbitkan peraturan bupati dan rekrutmen tenaga IT. Pengembangan SPBE telah mendapat perhatian pemerintah daerah dengan mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan anggaran rekrutmen tenaga IT guna mewujudkan pelayanan publik secara cepat, efektif, dan efisien, dan mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik dan smart city tahun 2024. Hingga saat ini, telah dibangun beberapa aplikasi layanan, antara lain layanan Tata Naskah Dinas atau TNDD, layanan Manajemen Kinerja atau Simanja untuk mengukur produktivitas kinerja dan disiplin PNS, layanan Pelaporan Pemerintah Daerah atau Sepakat untuk mempercepat sistem pelaporan pemerintah daerah, Simpatik untuk layanan publikasi pemerintah daerah, dan beberapa aplikasi yang lain, serta melakukan integrasi sejumlah aplikasi yang berasal dari pemerintah pusat. Pada bidang statistik dan persandian juga dilakukan pembenahan melalui aplikasi Sidara Cantik yang didevelop oleh Diskominfo Provinsi Kalimantan Utara. Produsen data yaitu perangkat daerah melalui admin mengirimkan data statistik secara berkala kepada Dinas Kominfo selaku wali data. Data-data tersebut selanjutnya diolah dan dipublikasikan. Terkait keamanan informasi, sudah bekerjasama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara untuk tanda tangan naskah dinas digital. Sebagai perangkat daerah baru, Dinas Kominfo terus melakukan pembenahan dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik dan percepatan pelayanan dalam menegakkan demokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Semua ini dapat diwujudkan bila semua stakeholder berjalan seiring dan bergandeng tangan.